Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah terhadap ajaran baginda tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhir zaman nanti. Semoga kita semua teman-teman, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, pertolongannya, mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita tercinta di hari akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Santri-santri Kutab Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya pada hari ini teman-teman? Sehat semuanya? Masya Allah, sehat ya? Alhamdulillah, semoga sehatnya teman-teman, sehatnya kita semua ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah Ustadz akan bertutur kisah tentang kesabaran. Tentang apa teman-teman? Sabar ya. Tentang kesabaran sudah dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, para sahabiah, dan orang-orang terdahulu yang solih-solihah. Jadi, kalau kita mau belajar tentang kesabaran, maka lihatlah dari para nabi, dari para sahabat, dari para sahabiah, dan orang-orang yang solih-solihah terdahulu. Gitu teman-teman. Nah, maka sekarang marilah kita sama-sama belajar sabar dari sabarnya Nabi Ayub. Ya, belajar sabar dari sabarnya siapa teman-teman? Nabi Ayub alaihi salam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ayub terkenal dengan kesabaran. Bahkan Al-Quran pun menyebut Nabi Ayub itu bersabar. Ada dalam Al-Quran teman-teman. Selain ulul azmi yang disebutkan dalam Al-Quran, kan ulul azmi itu ada 5 ya teman-teman ya. Ya. Selain ulul azmi, Rasul pilihan, ulul azmi itu ya, Nabi dan Rasul pilihan. Dari 25, ada Nabi dan Rasul pilihan yang disebut dengan ulul azmi. Ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu. Nah, selain ulul azmi yang penuh dengan kesabaran dalam berdakwahnya, ada satu Nabi juga yang penuh dengan kesabaran. Al-Quran menyebutkan juga. Salah satunya adalah Nabi Ayub alaihi salam. Baik, teman-teman. Nah, bagaimana kesabaran Nabi Ayub saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman? Bayangkan, teman-teman. Dalam satu riwayat disebutkan, Nabi Ayub alaihi salam itu diuji oleh Allah, sakitnya itu sudah 18 tahun. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 pekan, 3 pekan, bukan 1 tahun, tetapi bertahun-tahun, teman-teman. Lalu, apa yang keluar dari lisannya Nabi Ayub? Apakah lisannya tersebut mengucapkan hal yang baik, ataukah mengucapkan hal yang kotor? Apakah mengucapkan hal yang diridhoi oleh Allah, ataukah mengucapkan hal yang tidak diridhoi oleh Allah? Gitu ya. Lihatlah, saat istrinya meminta kepada Nabi Ayub, "Wahai Kanda," kata istrinya, "Kanda adalah seorang nabi. Patutkah Kanda untuk berdoa kepada Allah atas kesembuhan Kanda? Kanda diuji oleh Allah bertahun-tahun namun belum sembuh. Mintalah doa kepada Allah supaya Kanda disembuhkan." Gitu kata istrinya ya kan teman-teman. Apa jawaban dari Nabi Ayub teman-teman?
Jawaban dari Nabi Ayub kepada istrinya, wahai istriku, sudah berapa lama diberikan kesehatan oleh Allah kepada kita? Nah, sudah berapa lama Allah memberikan kesehatan kepada kita? Kata Nabi Ayub. Maka istrinya menjawab, 80 tahun. Kalau begitu, malu rasanya aku meminta kepada Allah atas kesembuhanku. Walaupun ini sudah 18 tahun seperti ini, Allah masih banyak memberikan kesehatan dulu kepadaku. Tidak berbanding rasanya aku meminta kesehatan seperti ini. Padahal Allah memberikan kesehatan jauh lebih banyak daripada sakit sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Lisan itu teman-teman, lisan itu yang harus kita teladani. Ketika kita diberikan sakit oleh Allah, maka hati-hati lisan kita ketika mengucapkan. Apakah lisan kita mengucapkan diridhoi oleh Allah ataukah tidak? Maka hati-hatilah teman-teman. Kalau bisa banyak belajar dari para nabi, dari para sahabiah, dari para sahabat, bagaimana dulu saat mereka diberikan kesabaran. Nah, salah satunya adalah seperti ini, Nabi Ayub. Padahal teman-teman, Nabi Ayub alaihissalam itu diberi sakitnya itu bukan hanya dirinya saja yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya diuji oleh Allah. Sapi, pokoknya hewan-hewan ternaknya punya Nabi Ayub itu mati semuanya. Punya kaumnya enggak, teman-teman. Punya kaumnya enggak. Tetapi yang dimatikannya itu adalah punya Nabi Ayubnya. Kalau harta-harta punya kaumnya itu, sapinya masih hidup, ladang-ladangnya masih bisa digunakan. Tetapi punya Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan matinya hewan-hewan ternak punya Nabi Ayub. Satu harta, teman-teman. Yang kedua bukan harta, keluarganya, teman-teman. Keluarganya juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya bukan 1-2 yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya Nabi Ayub diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 12 semuanya wafat ketika itu. Jadi ada 3, teman-teman. 1 dirinya, ya, Nabi Ayub itu diberikan ujian oleh Allah, yaitu sakit, yang mana sakit itu dihindari oleh warga sekitar. Karena warga sekitar takut penyakit itu akan menular kepada dirinya. Akhirnya warga sekitar itu menjauhinya. Terus yang kedua, yang diberikan. Yang kedua, teman-teman, yang diberikan ujian oleh Allah kepada Nabi Ayub itu adalah keluarganya, anak-anaknya diwafatkan. Dan yang ketiga adalah hewan ternak punya Nabi Ayub, hartanya dimatikan. Bagaimana, teman-teman? Kalau saudara kita meninggal, tentu kita akan sedih, ya teman-teman, ya. 1-2, mungkin ayah meninggal, mungkin ibu meninggal, atau saudara kita meninggal, ya teman-teman. Tetapi lihatlah Nabi Ayub, 12-nya saja anaknya itu meninggal. Masya Allah. Dan akhirnya tuh teman-teman, ketika Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan omongan ataupun perkataan, ya, mendapatkan perkataan dari kaumnya yang menyakitkan Nabi Ayub. Itu menyakitkan seperti apa? Wahai Ayub, sepertinya engkau punya dosa besar deh. Karena yang diberikan
yang diberikan ujian itu hanya kamu, kami semua enggak. Itu menyakitkan kepada Nabi Ayub, teman-teman. Kalau diberikan ujian sakitnya itu tidak ada apa-apanya. Tidak menyakitkan hatinya, teman-teman. Tetapi ketika ada kaumnya berkata demikian, itu membuat sedih Nabi Ayub, teman-teman. Padahal Nabi Ayub enggak, teman-teman. Ini murni ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena melakukan dosa, teman-teman. Seorang nabi, seorang rasul. Ini ujian, pelajaran bagi kita bagaimana cara Nabi Ayub itu, teman-teman. Maka Nabi Ayub alaihissalam pun berdoa. Ada dalam Al-Quran. Nah, Ustaz bacakan. Ya. Wa Ayub idnada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya. Ya. Nabi Ayub itu penuh santun meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gara-gara yang tadi itu. Engkau adalah penyayang. Wahai Allah, engkau adalah penyayang. Ya. Begitu tata caranya, teman-teman. Ketika kita mau berdoa kepada Allah, harus santun. Ya, harus lembut, tidak terburu-buru. Ini berdoa. Rabbi firli warhamni wa Rabbi firli wali walidayya warahmuma. Itu nggak boleh kayak gitu. Dari hati kita, dari lisan kita, sama. Ya Allah, sembuhkanlah kedua orang tuaku. Kalau lagi sakit, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Itu keluar dari hati yang penuh dengan santun, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kerendahan, teman-teman. Rabbi firli warhamni. Boleh gitu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Sambil lihat kanan, sambil lihat kiri. Enggak, teman-teman. Penuh dengan ini hati kita dan lisan kita itu harus sama, teman-teman. Nabi Ayub santun kepada Allah ketika ingin disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betul, dengan izin Allah, maka Nabi Ayub alaihissalam sehat. Nah, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Gitu, Al-Quran menyebutkan, teman-teman. Allah berikan kepada Nabi Ayub itu yang tadinya hartanya hilang, ada lagi, teman-teman. Ya, Allah berikan lagi hartanya yang berlipat, mislahum. Anak-anaknya yang tadi meninggal, maka Allah berikan anak-anaknya itu lebih dari 12 lagi. Buah dari kesabaran. Masya Allah. Ya, teman-teman. Nabi Ayub sehat. Hartanya kembali lagi. Anak-anaknya diganti oleh Allah jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Gitu, itu dalam Al-Quran. Mislahum wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Gitu, teman-teman. Ya. Kita harus mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub. Ya, sabar, teman-teman. Sabar yang berlipat-lipat. Sabar yang penuh dengan hati yang tulus. Bukan sabar yang biasa-biasa saja. Bukan dari lisan maksudnya. Sabar, aku mah sabar. Tapi hati enggak. Enggak gitu. Sabar hatinya menerima, bukan hanya lisannya saja. Gitu, teman-teman. Ya, semoga kita semua Allah berikan kesabaran dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Nah, gitu kan? Kalau hidup ujian kan, teman-teman, ya. Ada yang diuji sakit, ada yang diuji hartanya, ya, diuji dan lain sebagainya. Maka kita harus bersabar. Gitu ya, teman-teman, ya. Semoga kita bisa melewati ujian kesabaran itu dan Allah berikan keberkahan kepada hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak di dunia, surganya Allah akan diberikan. Itu karena innallaha, sesungguhnya Allah itu la yukhliful mi'ad. Gitu. Tidak akan ingkar sama janjinya. Allah itu pasti, ya, pasti Allah itu. Semoga ada manfaatnya untuk usahanya, teman-teman, ya.
Dan juga untuk teman-teman semua, Ustaz akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.